Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya menyulap ChatGPT dari sekedar chatbot biasa buat ngobrol santai, jadi asisten riset pribadi yang super tangguh? Nah, pas banget. Hari ini kita punya satu fokus utama, cara menggunakan ChatGPT untuk riset topik apapun. Kita bakal bedah tuntas siklus riset menggunakan AI, dari nol banget sampai jadi karya yang solid. Yuk, langsung aja kita mulai. Perjalanan kita hari ini ibarat naik tangga 5 tingkat. Kita bakal mulai dari ideasi dan kerangka, lalu masuk ke pencarian literatur, lanjut menganalisis data kualitatif, masuk ke tahap yang super penting, yaitu pengecekan fakta, dan puncaknya, kita akan bahas etika AI. Kita bakal melangkah pelan-pelan dari sekedar selembar kertas kosong, sampai jadi proyek riset yang terverifikasi dan siap saji. Oke, mari kita injak anak tangga pertama, fase 1, ideasi dan kerangka. Pernah nggak sih Anda mentok berjam-jam natap layar kosong gara-gara writer's block? Frustrasi banget kan? Nah, disinilah AI masuk. Tapi kuncinya, jangan kasih instruksi atau prompt yang umum. Kalau Anda cuma minta ide biasa, hasilnya pasti bakal klise. Coba deh kasih instruksi spesifik. Misalnya, suruh AI mengaitkan ide Anda dengan tren yang spesifik. Katakanlah tren tahun 2026. Dan sekalian minta AI merumuskan hipotesisnya. Perintah yang tajam kayak gini bakal langsung babat habis kebingungan awal Anda, bikin fokus riset jadi jauh lebih jernih, dan ngasih sudut pandang yang benar-benar unik sejak hari pertama riset dimulai. Nah, kalau pertanyaan risetnya udah solid, sekarang saatnya bikin kerangka tulisan. Anda jelas butuh struktur yang kuat kan? Caranya gampang, sebutkan topik Anda secara eksplisit dan masukin teori atau metodologi tertentu ke dalam prompt. Misalnya minta paket teori regresi logistik atau analisis komponen utama. Percaya deh, AI bakal langsung buatin kerangka tulisan yang sangat logis, dari pendahuluan sampai kesimpulan. Ingat ya, ini bukan berarti Anda kopas mentah-mentah hasilnya, tapi ini ngasih Anda sebuah fondasi instan yang super rapi, yang nanti tinggal Anda poles dan sesuaikan dengan standar akademik di institusi Anda. Lanjut ke anak tangga berikutnya. Fase 2, pencarian literatur dan ringkasan. Jujur aja, berhadapan sama lautan jurnal akademik itu bikin pusing kalau kita nggak punya filter yang ketat. Biasanya kita pakai pendekatan tinjauan literatur sistematis. Memang sih, AI nggak bisa dilepas sendirian buat ngelakuin semua ini tanpa arah, tapi AI ini bisa banget diintegrasikan ke alur kerja Anda. Triknya begini, mulai dulu pencarian di database resmi yang kredibel, kayak Scopus atau Google Scholar. Nah, setelah dapat temuan-temuan awalnya, baru deh bawa data itu ke alur terstruktur yang udah punya kriteria inklusi dan eksklusi yang spesifik. Jadi, AI cuma bakal menganalisis sumber-sumber yang benar-benar relevan aja sama riset Anda. Jauh lebih efisien kan? Terus gimana dong ngadepin puluhan PDF yang tebalnya minta ampun? Kadang AI versi gratis tuh nolak atau error kalau disuruh baca file PDF langsung. Jangan khawatir, ada solusi praktis yang super efektif. Konversi aja PDF Anda jadi teks biasa, lalu copy paste teks itu ke ChatGPT dan kasih perintah buat bikin ringkasan yang padat. Asal Anda tahu nih, riset dari jurnal Education for Information nemuin fakta mengejutkan. Pakai AI buat merangkum literatur kayak gini, bisa mangkas waktu membaca Anda sampai 40%. Bayangin, 40%. Sisa energi itu bisa banget Anda simpan buat tahap analisis kritis nanti. Tapi tunggu dulu, dari sekian banyak AI, kapan sih kita harus pakai alat yang mana? Mari kita bandingkan. Kalau Anda butuh pencarian literatur awal yang cepat, lengkap dengan kutipan real-time, dan referensi bernomor yang bisa langsung dilacak, Perplexity itu juaranya. Nggak sampai 3 menit beres. Tapi, gimana kalau Anda punya setumpuk jurnal kompleks yang butuh dianalisis dan disintesis dalam-dalam buat nyari celah penelitian yang tersembunyi? Nah, mode analisis mendalam dari ChatGPT adalah pilihan terbaik Anda. Ya, proses ini mungkin butuh sekitar 5-30 menit, tapi hasilnya benar-benar sepadan. Intinya, pilih alat yang tepat untuk tujuan spesifik Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak berantakan nih. Fase 3, menganalisis data kualitatif. Kita semua tahu, riset itu nggak melulu soal angka rapi di Excel. Kadang kita harus ngadepin data kualitatif yang panjang dan ribet, kayak transkrip wawancara yang berhalaman-halaman. Nah, rahasianya di sini ada pada penentuan format output dan instruksi yang terukur. Contoh nih, jangan cuma minta diringkas. Mintalah AI untuk mencari spesifik, misalnya 3 tema utama tentang motivasi siswa. Anda harus pakai bahasa yang tegas dan ngasih konteks yang sejelas-jelasnya. Kalau nggak, hasil analisis tematiknya bakal melenceng dan cuma jadi ringkasan umum doang yang sama sekali nggak kepake buat laporan riset. Di momen inilah, AI benar-benar unjuk gigi sebagai pendamping atau asisten data andalan Anda. Dia bisa bantu mengkategorikan pola-pola umum dari hasil focus group discussion, nemuin tema-tema tersembunyi, dan bahkan bisa ngasih saran uji statistik atau visualisasi data apa yang paling cocok kalau kebetulan Anda pakai metode campuran.
Tapi ingat satu hal penting, interaksi sama AI itu sifatnya iteratif. Kalau jawaban pertamanya terasa terlalu luas atau dangkal, jangan buru-buru nyerah. Teruslah kasih prompt lanjutan buat mempersempit dan menggali hasilnya lebih dalam lagi. Baiklah, kita lanjut ke tahap yang sangat krusial, fase 4, pengecekan fakta dan verifikasi. Dengar baik-baik ya, dalam setiap riset yang pakai kecerdasan buatan, ada satu filosofi utama yang wajib kita pegang erat. Percaya, tapi verifikasi. Kenapa ini penting banget? Soalnya, analisis independen nemuin kalau AI pencari fakta sekalipun masih bisa ngasih referensi yang fiktif atau salah hingga 37%. Ini yang sering kita sebut sebagai halusinasi AI. Percaya buta sama setiap huruf yang dihasilkan AI, itu sama aja kayak menghancurkan kredibilitas akademik Anda sendiri secara perlahan. Otak manusialah, yaitu otak Anda yang harus jadi penyeimbang mutlak buat memvalidasi setiap fakta yang disodorkan. Terus gimana dong strategi verifikasi yang kebal peluru? Setidaknya ada 3 langkah utama nih. Pertama, biasakan selalu mengisolasi klaim ilmiah yang spesifik, nama toko, atau tanggal penting yang dikasih AI. Kedua, lakukan cross-check kebenaran klaim itu lewat otoritas tekstual yang diakui, kayak Google Scholar. Dan yang ketiga, ini yang sering banget dilupain banyak orang, buktikan validitas metodologis atau eksperimennya secara visual. Coba cari dokumentasinya di platform video. Dengan ngelakuin triangulasi dari berbagai sumber ini, Anda bakal dapat landasan kebenaran yang solid dan susah banget buat dibantah. Akhirnya kita sampai di puncak tangga, fase 5, etika AI dalam riset. Pertanyaan $1 juta. Apakah pakai ChatGPT di dalam riset kita otomatis dianggap sebagai plagiarisme? Ini pertanyaan yang paling sering muncul dan selalu bikin perdebatan panas saat ini. Kita harus akui, garis batas antara memanfaatkan bantuan cerdas dan melakukan kecurangan itu bisa terasa buram banget. Terutama kalau kita belum benar-benar paham aturan main dan standar integritas akademik di era digital yang perubahannya kilat banget ini. Biar Anda bisa menavigasi wilayah ini dengan aman, pegang 3 prinsip etika ini kuat-kuat. Pertama, posisikan AI murni sebagai asisten, bukan penulis utama. Kenapa? Karena AI nggak punya kapasitas moral atau niat. Kedua, transparansi penuh itu wajib hukumnya. Anda harus mencantumkan dengan jelas kalau Anda pakai bantuan AI buat nyusun metode atau ngerapiin data. Dan ketiga, Anda memegang apa yang disebut sebagai akuntabilitas epistemik. Bahasa gampangnya, Andalah sang peneliti, jadi Anda dan cuma Anda yang bertanggung jawab penuh atas kebenaran sejati dari setiap klaim dan kesimpulan di karya tersebut. Pada intinya, selalu gunakan AI untuk meningkatkan, bukan menggantikan pemikiran kritis Anda sendiri. Otak manusia itu tetaplah jadi pusat dari setiap inovasi sejati. AI emang luar biasa banget buat ambil alih tugas-tugas yang bikin capek, kayak mangkas waktu berjam-jam buat nyortir data atau bikin draft dasar. Tapi ingat, alat canggih ini sama sekali nggak punya empati, intuisi riset, dan pastinya nggak punya kilauan pemikiran orisinal. AI hadir semata-mata untuk ngebantu mempertajam pisau analitis Anda. Di tangan yang salah, AI hanyalah jalan pintas yang menggiurkan menuju kemalasan intelektual. Tapi, buat pembelajar yang sangat fokus dan punya tujuan jelas kayak Anda, AI adalah mesin pendorong penemuan ilmiah yang nggak ada duanya. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda bakal biarin AI yang mikir buat Anda, atau Anda bakal pakai AI untuk melesatkan pemikiran Anda sendiri? Coba deh terapkan strategi-strategi praktis tadi, selalu verifikasi fakta Anda tanpa kompromi, dan ciptakan karya riset yang luar biasa bermutu. Teruslah eksplorasi, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita berikutnya.